kita disuruh tidak boleh keluar rumah karena ada katanya virus ya Bang ya. Iya bener Komik. Makanya kita dihimbau untuk belajar di rumah, terutama juga beribadah di rumah. Tapi itu tidak mengurangi sukacita adik-adik kan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan? Tentu tidak. Berarti kita mau mulai ibadah ini kita harus fokus ya. Adik-adik kalau misalnya mau ibadah, pastikan adik-adik harus apa Bang? Pertama harus sudah makan. Dan harus sudah mandi. Biar nanti kalau pas pertengahan tiba-tiba aduh lapar, wah nanti jadi nggak fokus. Jadi nanti fokusnya makan nggak ibadah. Oke? Yuk kita mulai ibadah sekolah minggu digital ini. Kita siapkan hati kita sambil kita menyanyikan lagu Terima Kasih Tuhan. Yuk adik-adik, walaupun di rumah, walaupun Bang Abed dan Kak Omi nggak melihat, tapi Tuhan melihat loh. Jadi yuk kita fokus untuk mengikuti ibadah sekolah minggu kita. Kita nyanyikan Terima Kasih Tuhan. Terima kasih untuk pagi hari yang indah yang Tuhan berikan kepada kami. Kami masih boleh mempunyai badan yang sehat Tuhan. Kami masih berkumpul bersama keluarga kami Tuhan di rumah kami masing-masing. Bapak, sebentar kami mau memulai ibadah sekolah minggu digital kami Tuhan. Ya Tuhan, meskipun adik-adik sekolah minggu beribadah di rumah, tapi kiranya Tuhan mereka itu semua tidak mengurangi sukacita mereka dalam mengikuti ibadah. Berikan adik-adik sekolah minggu ini kefokusan Tuhan, agar mereka boleh fokus di dalam mengikuti ibadah sekolah minggu digital ini ya Bapak. Kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan Tuhan, biarlah kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan sukacita. Terima kasih Allah, terima kasih ya Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur.
Sudah dong. Sudah pastinya. Yuk, karena hari ini Kak Omi lagi ngerasa bahagia, Bang Abed lagi ngerasa bahagia. Bahagia dong Kak Nah, Omi. berarti adik-adik di rumah berarti bahagia juga kan? Karena kita semua yang bahagia, kita mau nyanyi hari ini. Musik. Kita mau nyanyi Yesus di dalam rumahku senang-senanglah. Nah adik-adik berarti yang ada di rumah, karena Tuhan Yesus juga memberkati kita di rumah, kita juga harus senang-senang lah. Oke? Iya betul. Musik.
kita udah puji nama Tuhan, kita udah menari untuk Tuhan. Saatnya kita ngapain Bang Abed? Saatnya kita mau dengerin firman Tuhan. Dengerin firman Tuhan. Oke, semuanya siapin Alkitabnya. Sekarang udah. Habis itu kita mau nyanyi Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil dengan sikap berdoa. Yuk, kita nyanyi. Kita siapkan hati kita nyanyi Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman saat kau menjaga. Ku aman saat kau menjaga. Ku kuat saat kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Kita ulang dari awal. Ku yakin saat kau berfirman, Ku menang saat kau bertindak. menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman saat kau menjaga. Ku aman saat kau menjaga. Ku kuat saat kau menopang. Ku kuat saat kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan Mari adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kasih setia Tuhan yang sungguh luar biasa di dalam hari-hari kami. Tuhan, sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan.
kiranya Tuhan yang berikan kami kepintaran, pengertian, hikmat, dan marifat, supaya apa yang kami dengar dapat kami lakukan. Tuhan Yesus juga berikan Roh Kudus supaya kami semangat mendengarkan firman Tuhan. Kami duduk yang manis, kami tidak tidur-tiduran, kami tidak bercanda, tapi kami fokus untuk sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati juga kakak sekolah minggu yang menyampaikan firman, supaya mereka diberikan Roh Kudus untuk menyampaikan firman Tuhan kepada adik-adik sekolah minggu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Masih kurang semangat nih Kak. Yuk kita sapa sekali lagi adik-adiknya. Yuk Kak. Selamat hari Minggu adik-adik. Kakak kangen banget nih ketemu adik-adik. Sama Kakak Sarah juga. Betul, tapi jangan sedih. Hari ini sekalipun kita online, Tapi tidak mengurangi sukacita untuk beribadah kan adik-adik? enggak dong Kak. Jadi duduk yang manis, Kita siapkan hati dan pikiran kita. gak boleh tidur-tiduran. Kita mau buka firman Tuhan dari 1 Timotius 4 ayat 7 dan 8. Ayat 7 Kakak Sarah yang baca dan Ayat 8, Kakak. mari kita baca firman Tuhan. Ayatnya yang ke-7, tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Adik-adik tahu nggak firman Tuhan yang tadi kita baca adalah sebuah pesan loh. Pesan dari Rasul Paulus kepada Timotius yang ada di kota Efesus. Tahu nggak adik-adik kenapa waktu itu Rasul Paulus mengirim surat kepada Timotius yang ada di Efesus? Soalnya waktu itu di kota Efesus masih banyak orang-orang yang belum percaya sama Tuhan. Masih banyak juga loh kota-kota atau tempat-tempat yang dijadikan untuk tempat penyembahan berhala. Maka dari itu Rasul Paulus berpesan kepada semua orang percaya di Efesus termasuk Timotius untuk tidak ikut-ikutan seperti mereka, tidak menyembah berhala, melainkan tetap menyembah Tuhan Yesus. Coba adik-adik lihat juga di ayat yang ke-7. Di situ dibilang, tetapi jauhilah tahayul dan dongeng-dongeng nenek-nenek tua dan latihlah dirimu beribadah. Paulus berpesan kepada kita semua untuk melatih diri kita beribadah. Kak Ika, maksudnya apa sih latihlah dirimu beribadah? Nah, Kak Sarah, tadi Kak Sarah nanya, latihlah beribadah maksudnya apa ya? Artinya adalah kita harus rajin dan kita harus membiasakan diri beribadah. Oh begitu ya Kak? Iya Kak Sarah, contohnya nih dengan berdoa, baca saat teduh, dan juga menaati setiap perintah Tuhan Yesus. Wah, kalau contoh sehari-hari nih, siapa ya yang sering lupa berdoa? Ayo, siapa yang seperti itu? Wah, pastinya nggak ada dong Kak Sarah yang seperti itu. Bener banget Kak, kan adik-adik sekolah minggu HKBP Cipayu Celangkap anaknya hebat-hebat, anak Tuhan baik-baik semua. Tidak lupa berdoa dan saat teduh. Kak Ika tahu nggak atlet yang namanya Susi Susanti? Tahu Kak, itu adalah atlet bulu tangkis. Benar atau enggak adik-adik? Benar. Kalau Cristiano Ronaldo, Kak Ika tahu nggak dia siapa? Tahu Kak, itu kan pemain sepak bola. Betul nggak adik-adik? Betul. Nah, adik-adik tahu nggak orang-orang yang tadi Kakak Sarah dan Kakak Ika sebutin menjadi seorang atlet tidaklah mudah.
Mereka setiap hari harus berlatih sehingga mereka bisa menjadi atlet yang hebat. Nama minggu kita hari ini adalah Minggu Judika. Artinya apa ya, Kak Sarah? Artinya, berilah keadilan kepadaku ya Allah. Nah, adik-adik, maksudnya apa ya? Tuhan melihat semua apa yang kita perbuat. Apapun yang kita lakukan hanya untuk Tuhan dan tidak ada yang sia-sia di lagu. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, buat yang jahat. Nah, adik-adik tahu kan lagu yang tadi? Yuk kita bangkit berdiri, kita mau nyanyi Mata Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Jadi Kak Sarah, hari ini kita belajar apa aja ya? Yang pertama, untuk menjadi anak Tuhan yang hebat, kita harus bisa membiasakan diri serta rajin untuk beribadah. Baik rajin berdoa, rajin bersaat teduh, dan bahkan rajin sekolah minggu. Dan yang kedua, ketika adik-adik sudah rajin berdoa, rajin saat teduh, dan bahkan rajin sekolah minggu, ingat, itu semua tidak ada yang sia-sia. Tuhan melihat serta memperhitungkan setiap apa yang adik-adik lakukan. Berarti adik-adik, setelah mendengarkan firman Tuhan hari ini, kita harus melakukannya dengan rajin berdoa, rajin saat teduh. Nggak ada ya yang lupa-lupa saat teduh, lupa-lupa berdoa. Janji? Mari adik-adik, kita tutup Alkitab kita. Kita mau siapkan hati, kita mau tutup firman hari ini sambil menyanyikan lagu Lingkupiku. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Mari adik-adik, kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk perjumpaan kami yang indah pada hari ini. Tuhan, walaupun ibadah kami lewat digital hari ini, tapi itu semua tidak mengurangi rasa sukacita kami untuk tetap beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh menyapa kami hari ini. Terima kasih karena lewat firman hari ini kami kembali diingatkan untuk terus berlatih dalam beribadah. Kami diingatkan untuk terus
selalu rajin beribadah kepada Tuhan, baik rajin berdoa, rajin membaca saat teduh, hingga rajin sekolah minggu. Kami juga tahu Tuhan, bahwa Tuhan melihat setiap apa yang kami perbuat, sehingga kami tidak merasa sia-sia Tuhan untuk apa yang setiap kami lakukan. Tuhan Yesus, kami hari ini juga mau berdoa untuk negara kami Tuhan, dan negara lainnya yang terjangkit virus corona. Tuhan, kiranya Tuhan yang menyembuhkan setiap orang-orang yang terkena penyakit. Biar kiranya tangan Tuhan yang memulihkan mereka. Tuhan pakai para dokter dan perawat sungguh luar biasa. Kiranya juga Tuhan, wabah penyakit ini boleh tidak ada lagi Tuhan di negara manapun, sehingga kami boleh kembali beraktivitas seperti biasa. Tuhan, kami mau berdoa untuk setiap kami dimanapun kami berada. Kiranya Tuhan yang memberkati kami, Tuhan yang menjaga kami, kiranya Tuhan yang menyembuhkan kami jika kami merasa sakit. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni segala dosa kami Tuhan, bila sepanjang ibadah kami banyak ngobrol, kami tidak fokus, kami tidur-tiduran. Tuhan, kiranya Tuhan yang mengampuni, dan kiranya di ibadah minggu depan kami boleh memberikan sikap yang manis. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.